dalam kucing kali ini, yaitu seorang pendidik yang mempunyai masalah terhadap hasil belajar muridnya pada saat pembelajaran matematika tentang menghitung lamanya kegiatan. Dalam satuan jam dan menit ada 40% murid yang belum paham dan nilainya rata-rata 75. Hal ini membuat pendidik merasa resah karena dia merasa gagal dalam mengajar dan merasa malu kepada wali murid dan kepala sekolah. Untuk mencari solusi masalah ini, beliau mencari rekan sharing, yaitu guru dari sekolah lain yang dipercaya. Baik, berikut adalah coaching antara guru dan rekan sejawat dari sekolah lain. Assalamualaikum Bu Catur. Waalaikumsalam Bu Nazah. Ya, selamat malam Bu Catur. Apa kabar? Malam, alhamdulillah sehat Bu. Bu Nazah sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat dan alhamdulillah baik-baik saja. Oke, ngomong-ngomong nih, ayo mau ngomong apa nih pada pertemuan kali ini Bu Nazah? Ya Bu Catur, saya ingin sharing nih sedikit masalah murid saya Bu Catur. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, Emang ada masalah apa kira-kira Bu Nazah? begini Bu, akhir-akhir ini saya agak sedih Bu, karena nilai murid saya kurang begitu bagus Bu, terutama di mata pelajaran matematika. Nilai rata-ratanya itu hanya 75 dari 26 siswa yang mendapat nilai di atas KKM itu hanya 15 anak saja, yaitu 60%. Sedangkan 11 anaknya itu atau 40%-nya di bawah KKM Bu. Jadi murid yang nilainya di bawah KKM ini sepertinya kurang fokus belajar begitu Bu. Kemudian kira-kira nih dengan masalah Bu Nazah ini ingin mendapatkan apa dari percakapan kita malam ini ya Bu ya? Ya, saya sebetulnya sedih Bu, karena sebagai guru itu saya merasa tidak bisa mendampingi pembelajaran anak-anak dengan baik, sehingga nilai anak-anak yang di bawah KKM itu ada beberapa, yaitu tadi yang 40% itu tadi. Jadi saya ingin sharing lah dengan Bu Catur, cakap-cakap gitu, untuk melepaskan beban yang ada di pundak saya begitu Bu. Ya, sharing-sharing ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti terbantu ya Bu ya. Oke. Tapi ada harapan besar apa sih kira-kira Bu yang pengen Ibu dapat dari percakapan kita malam ini nih? Kira-kira punya tujuan apa sebenarnya? Tujuan saya sih dari percakapan kita malam ini, saya mendapatkan solusi dari masalah ini, sehingga murid-murid saya ketika pembelajaran bisa fokus dan mendapat nilai yang baik, bisa di atas KKM. Ya, syukur-syukur semuanya di atas KKM, begitulah Bu, terutama mata pelajaran matematika ya Bu, karena pelajaran matematika itu bagi murid-murid sebagian itu menakutkan mungkin ya, atau karena mereka dari awal itu sudah ada di pikirannya kalau matematika itu susah seperti itu, mungkin ya sudah ada seperti itu, jadinya saat pelajaran matematika mereka kurang begitu fokus gitu. Gitu ya Bu ya. Luar biasa loh Bu Nazah ini ya, masih bisa fokus di saat pembelajaran dan pengen meningkatkan fokus murid ya Bu ya. Nah, itu ya Bu ya. Nah, ya. Jadi tujuannya luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti ada yang kita dapat ya Bu dari sharing malam ini. Oke. Selayaknya lah Bu, kita sebagai guru kan harus memperhatikan murid-murid kita dari segala hal, dari karakteristiknya, dari latar belakangnya apa, dan gaya belajarnya apa, lalu mereka yang mereka inginkan itu apa. Jadi kita harus identifikasi gitu Bu. Ya, baik. Jadi Ibu, saya rasa Bu Nazah ini
guru yang ideal ya menurut saya. Tapi menurut Bu Naza sendiri nih, kira-kira murid ideal menurut Ibu itu yang seperti apa ya Bu ya? Ya, murid ideal menurut saya adalah yang fokus dalam pembelajaran itu yang jelas ya, Bu ya. Saat pembelajaran saya beri tugas itu nilainya itu meningkat, ya, bisa maksimal begitu sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu di atas KKM begitulah Bu. Ya. Kalau misal nih Bu, kira-kira ya, kalau dari angka 1 sampai 10 nih, murid-murid Bu Naza sendiri saat ini sampai idealnya sampai step berapa ya Bu ya? Sebelum mencapai ideal 10 lah. Nah, itu kira-kira masih di step berapa gitu? Murid saya itu saya rasa masih di step 6 Bu. Gitu ya Bu ya, masih 6 ya Bu ya. Jadi tentunya Bu Naza pengen meningkatkan lebih dan lebih gitu ya Bu ya. Ya. Oke. Kira-kira kalau ingin mencapai nilai maksimalnya kira-kira berapa sih Bu itu? Sampai level 10 kah atau bagaimana? Ya, saya menginginkan murid saya itu di step 9 itu sudah bagus lah Bu. Iya. Semuanya, satu kelas semuanya step 9. Nah, minimal 9 ya. Ya 8-9 gitu ya Bu ya. Oke. Kalau misalkan Bu Naza menginginkan di step itu, kira-kira nih menurut pengamatan Bu Naza itu murid-murid Ibu itu diperlakukannya seperti apa Bu? Supaya tadi bisa fokus, kemudian nilainya bisa meningkat itu. Kira-kira menurut Bu Naza sendiri ini minta diperlakukan seperti apa sih mereka itu gitu loh Bu? Ya, karena anak SD itu kan sukanya bermain ya Bu ya. Pasti pembelajarannya ya tidak jauh-jauh dari bermain. Jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain, mungkin seperti itu ya. Iya. Ya. Jadi harus punya mindset seperti itu agar anak-anak senang dalam belajar, tidak kaku, dan agar anak-anak juga betah di sekolah seperti itu. Jadi pengamatan saya mereka itu sukanya dibarengi dengan game saat pembelajaran, dengan konkret seperti itu, kontekstual, lalu melihat video pembelajaran melalui LCD proyektor yang saya bayangkan, dan mereka lebih antusias lagi kalau diberi reward. Misalnya saya pernah ini Bu membuat bintang dari kertas karton yang berwarna orange, lalu saya kasih peniti nih Bu, bintang jadi bintang kan saya kasih peniti, lalu bagi murid yang mau maju dan menjawab dengan benar, tidak hanya maju ya, maju tapi dengan menjawab benar, itu saya kasih bintang seperti itu, dan dari rewardnya mereka jadinya berebutan Bu untuk maju, untuk menjawab dan mendapatkan. Nah, bagus sekali ya usahanya ya Bu ya. Saya rasa tadi sudah begitu susah payah membuat macam-macam ya, melayani murid dengan game tadi ya Bu ya, saya dengar. Kemudian memberi reward itu ya Bu ya tadi ya, dengan bintang-bintang gitu ya. Ya. Oke. Lalu kira-kira nih yang Bu Naza bantu untuk murid-murid Ibu apa Bu? Selain itu tadi, apa yang ingin Ibu lakukan ke depan? Ya, saya inginnya sih mengklasifikasikan murid yang sesuai tingkatan kemampuan. Kan kemampuan anak itu berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Agar saya bisa memberikan perhatian yang lebih kepada mereka di tingkat yang rendah seperti itu. Kan yang rendah itu butuh perhatian khusus yang lebih daripada yang lainnya seperti itu. Saya juga ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi kita kan pembelajaran diferensiasi kemarin tuh ya, alhamdulillah mendapat ilmunya, dan juga saya akan memvariatifkan kebutuhan murid saya sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa menarik dan nyaman untuk murid saya dengan memberikan konten yang berbeda, pembelajaran
berbeda, serta produk yang harus mereka kerjakan juga berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka dan tingkat kemampuan mereka. Dan saya juga membuat pembelajaran seperti game di kelas saya agar anak tertarik. Saya juga akan meluangkan waktu, Bu. Nah, ini yang terpenting, Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk anak-anak yang nilainya belum maksimal tadi dengan menerapkan one day one student untuk saya coaching seperti yang kita lakukan kali ini, Bu. Seperti ilmu yang sudah saya dapatkan dari modul guru penggerak yaitu 2.3 ini. Percakapan yang akan saya lakukan adalah percakapan yang penuh kasih sayang, persaudaraan, agar menjadi kekuatan guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagus sekali ya, Bu Naza. Ya, tadi saya tangkap dari pemaparan Ibu ya. Rencana ke depan Ibu berarti selain tadi ya membuat game, mengklasifikasikan siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi, poin pentingnya yang saya tangkap lagi itu Bu Naza pengen melakukan one day one student ya, pelayanan terbaik untuk murid ya Bu ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, rencana kapan nih kira-kira Ibu Naza dapat memberikan pelayanan yang seperti itu? Kira-kira waktunya kapan? Mengingat kesibukan Bu Naza itu luar biasa ya. Saya kira di guru SD harus multi talent seperti itu. Jadi Bu Naza pasti harus bisa meluangkan waktu tertentu untuk anak didik. Nah, itu kira-kira kapan nih paling memungkinkan untuk dilakukan oleh Bu Naza? Ya, Bu. Kalau keinginan saya sih ya secepatnya. Ya, waktu yang akan saya berikan itu kepada murid itu setidaknya ya 15 menit lah setelah anak-anak didik saya pulang sekolah, dan itu akan saya mulai besok lah ya Bu, mulai besok secepatnya agar masalah yang dihadapi agar segera terselesaikan, agar saya juga dapat menggali lebih dalam latar belakang murid saya dan apa kendala selama pembelajaran. Saya itu berharap adanya coaching dengan murid, saya mampu memaksimalkan potensi yang ada pada diri murid tanpa harus terpaksa. Dengan proses coaching, kita berlatih menguatkan semangat untuk Bu Handayani, yaitu luar biasa. Ya, Bu Handayani itu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan yang ada pada diri murid secara holistik begitu. Setiap anak itu kan mempunyai kekuatan kodrat masing-masing. Jadi dengan adanya coaching itu pasti kita akan mengoptimalkan kemampuannya. Jadi saya lakukannya pasti berdasarkan edukasi, persaudaraan, sehingga mereka dapat merasakan aman, nyaman, selamat, bahagia, mandiri, dan merdeka yang pasti ya Bu, sesuai dengan kurikulum kita. Jadi mereka merasa merdeka bagi dirinya sendiri maupun sebagai bagian dari masyarakatnya. Dan prinsip coaching ini pasti akan saya terapkan Bu. Luar biasa. Prinsip coaching itu kemitraan, ya kan? Jadi kemitraan itu nanti akan saya terapkan. Saya tidak akan menghakimi, tidak akan memaksa seperti itu. Jadi santai dan mereka akan nyaman. Lalu prinsip yang kedua itu proses kreatif, dan yang prinsip ketiga adalah memaksimalkan potensi murid. Ini yang perlu saya gali lebih dalam lagi. Pasti semua anak itu punya potensi masing-masing ya Bu ya. Seperti itu kira-kira Bu Catur. Oh iya ya Bu. Oke. Baik Bu Naza, tadi saya nambah lagi nih yang saya tangkap nih. Bu Naza tadi punya one day program, one day one student, terus diiringi dengan coaching. Nah kira-kira nih Bu Naza, biar tadi rencana Bu Naza maksimal nih ya dalam waktu dekat ini, kira-kira antara dua itu yang memungkinkan untuk dilaksanakan lebih dulu apa antara coaching dan one day, pelayanan one day one student dalam memahami pelajaran itu tadi Bu? Ya,
Kalau saya dahulukan itu coaching dahulu Bu, yang saya dahulukan. Ya karena coaching itu untuk menggali kemampuan murid agar kita tahu apa sih kemampuan murid, kompetensinya di mana, seperti itu. Dan nanti saya akan memaksimalkan juga pembelajarannya nanti seperti apa yang akan saya lakukan. Jadi saya begitu. Jadi coaching dululah yang saya Oke, lakukan. ya. Sip Bu Nazah, saya kira sudah luar biasa nih Bu Nazah nih. Karena kalau sudah gini nih kapan nih dimulainya Bu Nazah? Iya, kalau saya sih inginnya ya mulai besok Bu, atau hari Senin lah setidaknya. Kalau besok Ya. belum bisa ya hari Senin. Itu setelah pulang sekolah anak-anak 15 menit saya ajak seperti itu, coaching dari hati ke hati, sharing seperti itu. Oke, hebat sekali Bu Nazah. Ya, saya yakin berhasil nih ya. Oke. Iya, baik Bu Nazah, ini kayaknya waktunya udah habis ya. Kita ngobrolnya. Tadi janjiannya 15 menit kita ya. Oke, baik Bu Nazah. Semangat ya Bu Nazah ya. Insya Allah berhasil. Nanti Bu Nazah, saya tunggu hasil Bu Nazah nanti seperti apa kabar selanjutnya. Oke Bu Nazah? Iya Bu. Makasih atas waktunya mau saya ajak sharing. Oke, kira-kira nih dari baik sebelum berakhir ya Bu ya, apa nih yang Ibu dapat dari coaching ini ya, dari obrolan kita malam inilah ya, coaching katanya ya. Ya, nggak apa-apa lah Bu, seperti kita belajar ya Bu ya. Oke, iya. Ya, alhamdulillah lah Bu ya. Setelah kita sharing kali ini, saya bisa memaksimalkan potensi saya. Saya akan melakukan coaching kepada murid saya agar mereka bisa fokus dalam belajar, dan saya juga tahu apa keinginan murid saya. Saya juga akan melakukan pembelajaran diferensiasi kepada murid saya di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar. Itu Bu yang saya dapatkan dari sharing. Oke, semangat Bu Nazah ya. Oke, kita ketemu lagi lain waktu dengan hasil yang lebih baik ya Bu Nazah ya. Oke, sukses selalu. Ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Oke. Ya, sukses Bu Nazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.